Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilur rizqa bis sadaqah wal bukur mubarakan yazidu fi jami'in ni'am khususan fil rizki. Jadi sabda Rasulullah SAW bersabda, yang mana memohonlah kalian akan turunnya rezeki dengan apa? Dengan bersedekah. Kita disuruh waktu lagi bersedekah, kita disuruh mohon. Jadi dengan bersedekah itu adalah kunci dan awal mula pembukanya rezeki kita. Orang kan mikir habis kita ngeluarin hilang. Enggak. Dia itu jadi pintu gerbangnya rezeki kita itu di sedekah kita. Maka disuruh memohon. Orang kalau habis kita kasih, kadang-kadang disuruh didoain sama dia. Karena dia girang, dia ngewakilin doa kita, kita ngaminin kan? Amin, amin. Padahal utamanya adalah kita. Orang kalau dikasih mah dia udah pasti ngedoain. Tapi kitanya, gitu. Nah, kita cuma ngebantunya pakai amin, amin, gitu aja kan. Nah, di sini suruh kita untuk bangun pagi, ya. Suruh wal bukuru mubarakun yazidu fi jam'in ni'am khususan fil rizki. Bangun pagi-pagi itu juga diberkahi dan bisa menambah nikmat. Terutama adalah nikmat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu kan bilang, bangun yang siangan patok ayam gitu kan. Ya, dibatin ayam. Buru di bawah bebek. Rajinan bebek sama ayam. Yang punya mana? Yang punya masih ngedekem aja. Ya itu. Ini diingatkan kita untuk bangun pagi-pagi, karena di pagi itu adalah yang suasana atau suatu waktu yang diberkahi dan bisa menambahkan nikmatnya rezeki. Juga di sini adalah khususan fil rizki wa husnul hadzi min mafatihir rizki wa bastul wajhi wa tibil kalami yazidu fil rizki. Tulisan cakep, tulisan nih yang indah, yang cakep, itu juga ngedatangin rezeki. Terus bermuka ceria, kita harus bermuka ceria, karena di muka ceria itu ada sedekah, ya kan? Dia senyum, muka ceria, ente dilihat kusut aja, biar kata banyak duit juga sumpah orang lihat. Oh banyak duit, manyun aja, biar kalau ketahuan dia punya duit. Gue lagi susah banget ini, gue lagi susah, lu jangan tanya apa-apaan. Padahal mah baru dapat duit ya, susah beneran dia jadinya. Dia sumpah orang lihatnya. Coba orang kalau dia senyum aja, dia ceria aja, kagak ada duit di kantong. Orang kata, gak ada beban hidupnya. Dia nggak tahu. Datang ketemu aja lagi habis diomelin sama bini. Habis digerutuin. Tapi apa? Tapi nggak kelihatan. Karena apa? Dengan pancaran wajahnya. Dan itu salah satu yang mendatangkan rezeki beneran. Karena dia bersedekah dengan wajah cerianya. Ketika berbicara juga dengan bicara yang baik. Ya. Dan juga itu juga salah satu yang mendatangkan rezeki. Nah, ini mudah-mudahan yang kita bahas ini betul-betul dapat menjauhkan kita dari yang membawa sial, dan juga mendekatkan dari yang kita bahas sedikit tadi untuk rezeki kita halalan thayyiban mubarakah fi. Ya, sedikit dari pembahasan tadi ada kaitannya, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Nabi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajul ala ahli nafaqatan tahtasibuha fahiya lahu shadaqah." Jadi jika, kata beliau, jika seorang lelaki memberi nafkah kepada keluarganya semata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya. Jadi jangan kecil hati. Kita ini kalau nyari rezeki untuk anak keluarga kita, untuk anak istri kita, ini subhanallah. Jadi kalau orang nanya, saya nggak bisa bersedekah, saya lagi kerja buat anak. Lah, kalau emang ente bekerja atau ente mencari nafkah untuk semata-mata karena ridhonya Allah, karena emang itu kewajiban kan, semata-mata karena untuk mencapai ridho Allah, itu udah dihitung sedekah sama Allah. Itu yang mendatangkan rezekinya. Makanya balik-balik orang-orang yang tahu ilmunya, balik ke rumah itu, aduh enjoy banget, senyum, berkah, ceria. Ya nggak sumpah. Lu melihat anaknya juga, walaupun nggak ada nih, ya kita bawa bekal cuma misal 15 dari lebihannya itu 15.000 atau 10.000. Anak kita nggak nanyain yang berat-berat. Ini kan kenikmatan rezeki namanya. Rezeki anak tenang, istri tenang di rumah. Jadi salah satu yang mendatangkan kenikmatan mulianya kita di dalam berkeluarga. Ya, ini kaitannya dengan bagaimana kita itu harus tahu
posisi kita terhadap amaliyah kita untuk keluarga kita. Ini kan udah jadi keseharian kita sebetulnya. Jangan sampai yang kayak ilmu yang kita bahas, hadis yang kita dengar, ayat yang dibacakan, ini cuma jadikan radio aja, lewat aja. Jangan. Coba niatnya karena Allah. Datang ke sini walaupun kita bisa senyum, kita bisa bercengkrama bareng-bareng. Datangkan aja dengan kebahagiaan ilmu. Oh, pengen meraktekin ilmu nih, senyumin aja. Allah datengin nanti min haitsu la yahtasib. Kita istiqomahnya kita aja, alhamdulillah Allah kasih kenikmatan kayak ada ambulan kan. Di majelis kita udah ada titipan-titipan, walaupun wasilahnya lewat ilmu. Dan nanti kalau kita syukuri ini, lalu kita jaga dengan seksama, dengan keikhlasan kita, dengan konsekuensi yang adil di dalam praktek ilmu kita, Allah tambah. Ini bukan kepada majelis kita aja, bukan kepada diri kita semuanya. Nah, cuma waktu kita mendapatkan rezeki itu, jadi magnetnya itu, jangan lupa sebabnya. Jangan lupa sebab ilmunya, jangan lupa sebab di mana kita berangkat. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang diuji dengan terlalaikan dari asbab kita dapat. Nah, kita kadang lupa, orang kalau ngeledekin tuh, lihat itu, kacang lupa kulit, masa gitu. Udah di warung, udah di apa, udah di sini, dilupa. Udah punya ini, punya itu, udah lupa. Udah punya kendaraan aja jalannya beda, motor baru, ya kan? Ini salah satu himbauan ya, yang mana Rasulullah SAW memberikan kita satu kabar gembira, ya, mengabarkan kita bahwa kalau kita ingin bersedekah nggak jauh-jauh banget, ya, tidak karena Allah aja. Kalau kita memikirkan karena Allah, kalau kita meniatkan itu maradatillah, anak juga akan membawa rezeki kepada kita. Jadi wasilah-wasilah yang harusnya kita amalkan, kita jalani, ini menjadi penenang kita. Itu. Ya, harus dijalanin, jangan cuma didengar doang. Pulang ke rumah, pegang palanya, doain, ubun-ubunnya, tiupin, biar kata lagi tidur. Biar kata dia lagi santai, lagi apa, ya kan? Nggak sadar, cucup keningnya. Nah, ini hal yang mendatangkan rezeki. Ya, itu dia, tadi salah satunya, rezeki bukan sifat cuma materi, ketenangan. Kita ada materi, kalau di rumah nggak tenang, nggak terasa ada duit. Nggak terasa ada duit ada nih, misalnya gopek lebihan, ya pulang udah anak begini, bini begini, udah ngamuk, udah kagak terasa ada duit, gua keluar lagi dari udah kayak orang kere jadinya. Iya, nggak kondusif kan negara kita. Iya, pikiran duit mulu, yang punya kontrakan tinggal gedor doang, pakai ribut mulu. Padahal tinggal gedor doang, Pak, bulanan, ya dirapel aja sekarang, misalnya. Yang punya, yang kagak punya gimana? Yang punya aja diuji, yang punya aja diuji, apalagi yang nggak punya, itu maksudnya. Jangan udah kere, susah, belagu, sombong, pengeretan, pelit, udah kagak ada semuanya dah, senyum aja ogah. Itu yang dibilang pelit. Mau senyum aja lah, belangsak didukung lagi sama keadaan ya. Auzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan kita miskin ilmu, miskin harta, miskin apapun itu, kita dijauhkan. Amin ya rabbal alamin.